Ya, oke guys, baik lagi sama gua hari ini karena data nggak bisa bohong ya, oke. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Ya, ISG merah hari ini. Ya, wajar. Ya, hari ini gua mau bahas saham Harum ya, dan hari ini ARB Harum. ARB. mm-mm. Ya, semua perusahaan batu bara tuh sekarang lagi untung gede semua ya. Hampir semua. Sangat lucu kalau ada perusahaan batu bara saat ini rugi. Itu sangat lucu. Tapi meskipun sekarang semua perusahaan batu bara itu untung semua, untung gede guys, tetap lo harus pilih-pilih, pilih perusahaannya. Jangan asal aja gitu, jangan. Lo harus pertimbangkan faktor seberapa rutin dia bagi dividen, seberapa rutin DPR, seberapa DPR-nya konsisten nggak? Misalnya dia bagi 50% konsisten. Nah, itu mempengaruhi harga saham lo guys, jangan salah. Sangat, sangat ya. Ini Harum adalah contoh gimana robo karena dividen. Ya, dividennya kecil banget DPR sehingga gini guys, teorinya itu makanya gue selalu bilang lu jangan pernah percaya bahwa teori bahwa oh nggak apa-apa nggak bagi dividen atau bagi dividen kecil aja, kan duit sisanya bisa dipakai perusahaan itu untuk membangun ekspansi sana sini. Percaya deh guys, sepanjang yang gue lihat perusahaan yang DPR kecil-kecil gitu yang nggak pernah bener, perkembangannya juga nggak pernah bener, harga sahamnya juga nggak bener juga. Ini Harum adalah salah satu contohnya yang robo ya. Ini gue ngitungnya udah stock split 1/5 ya kalau nggak salah, sama stock split udah dihitung semua. Robo nih dari sini, gila robonya tuh. Ya, ya jadi fundamental perusahaannya ada masalah gak? Nggak ada. Labanya gede, ekuitas naik gede. Tapi kenapa harga sahamnya rontok? Simple, cuman satu alasannya, DPR-nya kecil alias dia pelit. That's it. Faktor sesimpel itu aja membuat harga saham rontok. Ya belum lama ini kita juga tahu kan SMDR juga begitu kan waktu kemarin bagi dividen ARB 5 hari karena DPR hanya 12%. Jadi kalau lo mau terus bersikeras bahwa dividen tidak mempengaruhi harga, gua udah kasih lo contoh di depan mata. Ya perusahaan yang karena DPR kecil harganya langsung rontok dan sulit kembali, sulit. Jadi jadi kalau kalau kita membahas dividen sebagai bagian dari fundamental itu bukan artinya we are dividend hunter, no, bukan artinya kita pemburu dividen, bukan begitu. Karena dividen itu part dari fundamental, sehingga kalau dividennya DPR-nya worth it, maka harga sahamnya akan stabil, cenderung naik. Itu permasalahannya di situ, capital gain kita akan dapatnya stabil gitu loh. Sekarang lo dapat kayak gini aja, lo kalau lo nyangkut di sini atau nyangkut di sini, sekarang lo mungkin floating loss lo 40% ya. Ya hampir 50%. Ya nggak? Cuma gara-gara apa? Perusahaannya ada masalah nggak? Nggak ada. Ini contoh banget guys di depan mata lo ya. Harum ini adalah perusahaan yang untung gede, nggak ada masalah dari sisi ekuitas sama sekali nggak ada masalah semuanya. Cuma kenapa harga sahamnya jeblok? Cuma gara-gara satu dong, DPR, ya dividen payout rasionya. Nah ini aja. Jadi makanya meskipun sekarang perusahaan batu bara ini pada untung gede, tapi lo nggak berarti lo asal masuk juga ya. Gue pribadi setelah melihat DPR-nya Harum ya, menurut gue ini salah satu perusahaan batu bara yang lebih baik lo nggak invest di sini. Lebih baik lo hindarin. Kayak Doit gitu. Doit Harum itu. Ya, menurut gua. Tapi terserah aja sih kalau lo mau coba. Karena kalau lo lihat dari DPR-nya, lo mau hitung nilai intrinsiknya dia, harga fundamentalnya atau fair value-nya dia, apapun itu namanya, ini masih kemahalan di 1820 guys. Ya, oke. Ya, Harum ya, pertambangan batu bara nih ya.
Ya, pemegang saham PT Karunia Bara Perkasa ya 79% ya. Ya dialah yang memangku kebijakan soal dividen pasti. Keputusan di tangan dia. Ya, masyarakat 18%. Jadi masyarakat kira-kira megang 600 juta lembar lah. Ya. Mm-mm. Ini produknya pasti ekspor batu bara. Oh, kebanyakan dia ekspor guys ya. Ya ini kebanyakan ekspor. Ya pasti untung gede. Oke, kita lihat fundamentalnya lah ya. 4,6 T Vitas. Lalu 4,9 T naik 7%. 5,5 T naik 12%. Dan ini 9,6 T naik 71%. Gila ya Harum ini ya. Ini sih angka beggar sebenarnya gini. Harusnya beggar ya. Jadi secara ekuitas nih nggak ada masalah sama sekali di Harum ini ya. Soal kinerja itu basicnya nggak ada. Tapi kenapa harga sahamnya begitu? Ya DPR sebenarnya. Nanti kita lihat seberapa pelit sih, seberapa kocak. Sebenarnya gue lihat DPR dia sebenarnya sih gue ngakak sih, ketawa, kocak dah pokoknya. Gila, untung gede kayak gitu lo cuma dikasih duit buat beli ciki tuh nggak? Ciki. Ya gimana nggak roboh lah, gimana nggak kabur investornya sampai harganya jeblok, lo untung gede, lo dividen cuma ngasih ciki. Ciki. Oke. Jumlah saham beredar 13 M ya. Pokoknya ini udah gue hitung stock split banding 5 ya guys, semua udah dihitung. Jadi book value 343, 369, 414 dan sekarang naik 711 ya, naiknya gila. Oke. Per bulan naik 30 per tahun naik 30%, maka book value dia tahun depan 711 ya 927 guys. Book value-nya Harum tahun depan ya. 927, maka per bulan tuh naik ya 2,24%. Ini tuh secara ekuitas itu angka beggar ya guys. Dari ekuitas itu harusnya 224 per bulan, maka 726 42 ya 758 Juli sampai Agustus kira-kira 758 book value-nya Harum ya. Ya, harga rata-rata saham mana? 275, 240, 1000, 2410. Berarti PBV-nya waktu itu 0,81, 0,65, 2,42 dan ini 3,39 ya kemarin waktu sempat di 2400-an di April sampai Juni. Dia robo justru gara-gara habis bagi dividen ya. Itu disebut Eropa trap ya. Parah banget pelitnya. Nah, makanya yang DPR-DPR kecil tuh lo hindarin. Kenapa lo hindarin, guys? Itu bakal roboh di Eropa. Sehingga tuh jadi malah jadi penyakit buat lo. Itu makanya gue bilang lo baik hindarin dah. Ya, karena nanti lo bukannya investasi dengan aman, lo malah merasa dak dikduk gitu loh. Rata-rata PBV dia 4 tahun ini 1,82 ya. Maka gue pakai 1,82 aja lah. Maka harga dia menyentuh ya 1.379 lah ya. Ini gue dapat. Iya,
Harga rata-rata PBV asli dia sekarang 1.820 lo bagi book value aja. 758. Ya, 2,4 sekarang PBV-nya guys. 2,4. Nih ya, menurun. Oke. PBV asli dia. Nah, sekarang kita bahas laba yuk. Dari laba ini kita bisa nentuin ya. 94 M, lalu naik 316 miliar, naik 200%. Lalu turun 100, ini rugi 108 miliar ya. Dan Tata sekarang 2,1 T, naik 2000%. Gila banget labanya naiknya guys. Wajar kayaknya dia soalnya kebanyakan ekspor batu bara ya. Lu tahu sendiri dolar kayak apa, dari situ aja dia udah untung gede tuh. Dari selisih dolar dan rupiah aja dia udah untung gede. ROE 2% kayak 24%, ini ROE-nya jelek. Dan ini 6, nah ini lumayan bagus, ROE-nya 6 kali di 12. Ini rugi lo nggak usah ngomong jelek. Dan ini 22% kali 2 40%. Iya, gede banget, gila. Tapi kalau dibandingin MBAP gila. MBAP tembus 80% ROE-nya. Ini 40 ya. Tapi 40 pun juga termasuk angka beggar gitu. Harusnya beggar. Tapi ini bisa batal beggar karena kalau DPR-nya kecil gitu. Atau nggak bagi dividen bisa batal. Bisa guys. EPS 6, 2, 3, 8, dan 161 nih. EPS terbesar dalam 4 tahun terakhir. Ini kuartal 4 kemarin EPS 19, 61, 78 ya. Maka tahun tutup buku tahun 2022 di Desember ini EPS dia berpotensi tembus 322. Ya gue ingetin lo lagi ya guys ya, bahwa batu bara itu nanti gedenya di Q3 Q4. Ini baru permulaan nih Q2 nih. Baru permulaan gue. Baru permulaan aja udah segede ini ya. Apalagi Q3 Q4-nya. Ya. Q3 Q4 itu bakal lebih gede lagi. Ya. Nah, dia punya EPS sekarang lebih besar ya. Terbesar nih 322 dalam 4 tahun nih. Jadi tuh secara kinerja tidak ada masalah di Harum. Nothing problem. There is no problem here. Ya, nggak ada masalah di sini. Ya. Nah, sekarang kita bahas dividennya. Nah, lu jangan abaikan faktor dividen, itu akan mempengaruhi harga juga, guys. Sangat. DPS, nah 2019 dia nggak bagi sama sekali nih ya. 2020 dia punya IPS 61, dia cuman bagi lo RP7. Yield 2% dan ini 12% doang nih DPR ke lu nih. 12%. Ini 2021 yang paling parah. Dia punya untung 78 guys. Dia cuman bagi lu RP3, gila nggak? Ini kan kemarin kan waktu dia bagi dividen 15 ya, kan belum dibagi 5 kan. Sekarang kan ini harus dibagi 5 karena udah stock split. Dia cuma bagi lu RP3 tuh DPR 3% guys. Gila, pelit banget guys. Kalau lu nggak tahu seberapa pelitnya ini ya. Ini gue kasih lo angka biar lo kebayang dikit betapa pelitnya ini ya. Lo anggap punya modal 100 juta guys. Lo punya duit 100 juta. Lo taruh ke gua. Invest di gua. Invest di gua nih. Ini gua kasih tahu ya. 1 juta. Terus dalam 1 tahun gua kerjain duit lo itu dan ternyata berbuah, ini dia tadi ROE-nya berapa? 40% ya. Ya, berbuah 40 juta lah. Jangan dah, 20 juta aja, ROE 20%. 20 juta. Jadi dalam 1 tahun gue kerjain duit lo dan ternyata berbuah 20 juta. Jadi 120 juta. Pokoknya untungnya 20 juta, untung bersihnya. Nah, dari 20 juta itu, nih ya,
Kan 20 juta. Udah, gue ngadain RUPS sama lu nih, lu gue panggil. Ceritanya 20 juta. Dan gue putuskan yang dijadikan dividen, gue kasih ke lu, itu hanya 3,85%. Ya, itu artinya cuma 770.000. Dan terus 19 jutanya, 19 ini dikurang 770.000 berapa? Nah, 19 juta 230.000-nya kemana? Gue bilang ke lo, gue mau mengembangkan usaha gue. Ini udah setahun, udah 12 bulan nih guys, kita bertemu nih. Ya, lu ngasih gue 100 juta, gue kerjain dapat untungnya 20 juta nih. Tapi lu cuman gue kasih 770.000. Ini colong lu bayangin baik-baik ini ya, seberapa parahnya ini. Lu cuman gue kasih 770.000. Terus 19 jutanya gue bilang gini ke lo, gue mau pakai 19 jutanya untuk mengembangkan usaha. Alasan gue, mengembangkan usaha biar semakin ekspansi lah. Ya. Gue tanya nih, lu yang punya duit beneran, coba lu bayangin lu punya duit 100 juta dan per tahun lu cuma return 770.000. Berarti 770.000 itu yieldnya berapa? Dibagi modal lu tadi ya, 770.000 bagi 100. Nih, lu cuma dapat yield 0,7% per tahun. Per tahun 0,7%. Gila nggak? Gue tanya, mau nggak lu digituin? Gue yakin nggak ada orang waras yang mau diginiin. Makanya ketika dia memutuskan bagi dividen dan RUPS langsung hancur, harganya harum kan. Investor kabur lah, ngapain gue taruh duit di lo? Cuman kayak begitu. Nah kayak gitu guys yang terjadi di Harum. Itu yang terjadi di Harum. Siapa yang mau? Coba dapat return cuma 0,7% per tahun. Lu cuma untungnya lu cuma dikasih 3,85%, 96%-nya buat dia semua. Nah, itu yang bikin harga sahamnya rontok. Jadi ada lu kesalahan fatal banget ya kalau lu mengabaikan faktor DPR dalam menentukan harga. Nah, sekarang kita coba prediksi tahun depan. Dia kan punya IPS 322 nih. Coba gue lihat dividen historinya Harum dulu deh. Ini perusahaan kayak gimana ya? Rutin gak sih bagi dividen? Hmm. eh, Ini perusahaan dari tahun berapa? Coba gue lihat. Udah berapa tahun melantai dia? 2010 nih, lama juga nih ya guys perusahaannya, udah lumayan lama. Nah, dia cuma pernah bagi dividen 11, 12, 13, 14. Nah, dari 14 2011 sampai 14 dia rutin. Ada bolong terus 18, 19 bagi 20-nya bolong. 21 dia baru bagi lagi kemarin tuh. 21 dan 22 nih dia bagi 2 hari terakhir. Ya. Dan ini DPR-nya kecil guys ya. Jadi ada sedikit bolong-bolongnya, nggak terlalu rutin juga guys ya. Dan selalu DPR-nya kecil. Nah, karena DPR-nya dua kayak gini ya guys. Jadi oke lah, gue anggap kita sekarang mau nentuin nih tahun depan kira-kira dia bagi berapa. Anggaplah gue kasih angka yang terbesar nih 12%. Berarti 322 kali 12%. Kali 12. Ya tahun depan dia hanya bagi 38 guys. 38 ini pun kalau 12% ya. Belum, bisa jadi tahun depan dia kumat. Bagiin 3% lagi. Kalau 3% ya lu cuma dapat RP 9. Oke, ini 12% ya. Ini kalau dia DPR cuma 12%, ya jelas lu cuma dapat 38, maka kalau lu beli di harga sekarang, lu cuma dapat return
2,0% jelek, kecil, jelek. Ya. Makanya kalau dia cuma harga 38, maka harga fundamental ya atau intrinsiknya itu dia cuma di sekitar segini doang, guys. Gua kasih loh. Nih. Ini doang harganya Harum. Ini juga udah DPR 12% loh. Ya. Lu 1.820 ya jelas kemahalan lah orang di sini harganya. Karena DPR-nya kecil. Di sini nilainya aslinya dia. Ini 12% ya. Kalau dia DPR-nya 3% lagi, kan dia cuma bagiin 10 nih, anggaplah 10. Maka harganya dia lebih parah lagi, 100 sampai 200. Itu yang menyebabkan Harum roboh. Ya roboh lah. Roboh. Siapa yang mau invest di perusahaan yang DPR-nya cuma 3% sampai 12% doang? Roboh. Ya. Makanya dia roboh, hari ini roboh ya. Ya. Kemarin ini ada kenaikan 10%. Tapi ini masih kemahalan dan ya ini tadi gue bilang lewat 760 nih, 7 lewat ini udah mahal nih. Harum nih. Ya. Ya jadi gue pribadi guys, gue simpulin aja ya. Secara ekuitas dan laba nggak ada masalah deh. Jadi semuanya tuh nggak ada masalah, per nggak ada masalah. Masalah dia di DPR udah. Dan lu lihat sendiri kan betapa fatalnya hanya persoalan DPR dia bisa roboh dari sini ke sini. Ya, cuman gara-gara masalah DPR loh. Ya, bisa roboh. Ya, penting ya. Jadi ternyata DPR itu kalau menurut gua ya bukan hanya menurut gua, lu lihat sendiri aja fakta di lapangannya. Kayak gitu, guys. Jadi kocak sih menurut. Ya udah oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.